bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Norcelina Trisna Gervin dengan NIM SF2306054, tingkat 2 S1 Farmasi, kampus Tikes Bakti Pertiwi Luraya Palopong. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah imunologi, yaitu toleransi imunologi, yang diampu oleh Nurse Nirwan Escape MKes. Beberapa hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah pengertian toleransi imunologi, yang kedua mekanisme terjadi toleransi, yang tiga faktor yang mempengaruhi toleransi, dan yang keempat cara menghentikan toleransi. Yang pertama adalah pengertian toleransi imunologi. Toleransi imunologi adalah keadaan tidak responsif secara imunologis terhadap antigen tertentu. Ini adalah mekanisme penting yang mencegah sistem kekebalan tubuh menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri, atau sering disebut dengan autoimunitas. Beberapa mekanisme yang terlibat dalam toleransi imunologi, diantaranya yang pertama anergi. Anergi adalah keadaan di mana sel T atau sel B menjadi tidak responsif terhadap antigen. Hal ini terjadi ketika sel-sel ini mengenali antigen, tetapi tidak menerima sinyal konstimulasi yang diperlukan untuk aktivitas penuh. Akibatnya, sel-sel tersebut tidak memicu respon imun. Yang kedua, delensi klonal. Delensi klonal adalah penghapusan fisik sel T atau sel B yang reaktif terhadap antigen diri. Ini terjadi selama perkembangan sel-sel kekebalan di timus untuk sel T atau sumsum tulang untuk sel B. Sel-sel yang mengenali antigen diri dengan afinitas tinggi diinduksi untuk mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang ketiga, supresi regulasi. Supresi regulasi melibatkan sel T regulator atau TREG yang secara aktif menekan respon imun. Sel TREG dapat menghambat aktivitas dan fungsi sel T efektor, mencegah mereka menyerang antigen diri. Sel TREG ini sangat penting dalam menjaga toleransi terhadap antigen diri dan mencegah penyakit autoimun. Mekanisme ini bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem kekebalan tubuh hanya menyerang patogen asing, bukan menyerang jaringan tubuh sendiri. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi toleransi imunologi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi toleransi imunologi, antara lain yang pertama adalah usia. Sistem kekebalan tubuh pada bayi dan anak-anak belum matang sepenuhnya, sehingga mereka lebih rentan terhadap toleransi imunologi. Pada orang dewasa, sistem kekebalan tubuh sudah matang dan mampu membedakan antara antigen diri dan antigen non-diri. Pada orang tua, sistem kekebalan mulai mengalami penurunan fungsi sehingga mempengaruhi toleransi imunologi. Yang kedua, genetika. Beberapa orang memiliki kecenderungan genetik untuk mengembangkan toleransi imunologi terhadap antigen tertentu. Gen-gen yang terlibat dalam pengembangan dan fungsi sel T dan sel B memainkan peran penting dalam toleransi imunologi. Yang ketiga, lingkungan. Paparan terhadap antigen tertentu pada usia dini dapat mempengaruhi perkembangan toleransi imunologi. Mikrobiota usus juga berperan penting dalam toleransi imunologi. Paparan terhadap polusi atau zat kimia tertentu. Yang keempat, jenis dan dosis antigen. Antigen yang diberikan dalam dosis yang tinggi atau secara terus-menerus lebih mungkin menginduksi toleransi imunologi. Beberapa antigen lebih tolerogenik daripada yang lain. Cara antigen tersebut masuk ke dalam tubuh, apakah melalui oral atau langsung ke pembuluh darah. Topik yang keempat yaitu cara menghentikan toleransi imunologi. Berikut ada 5 cara untuk menghentikan toleransi imunologi. Yang pertama, terapi antibodi. Antibodi monoklonal atau antibodi poliklonal dapat digunakan untuk menargetkan dan menghancurkan sel-sel T regulator atau TREG yang bertanggung jawab untuk menjaga toleransi. Dengan menghilangkan TREG, sistem kekebalan tubuh dapat diaktifkan kembali dan menyerang antigen target. Yang kedua yaitu terapi sitokin.
Sitokin adalah molekul sinyal yang mengatur respon imun. Beberapa sitokin seperti interleukin min-2 atau IL-2 dan interleukin min-15 atau IL-15 dapat merangsang aktivitas sel T efektor dan membantu memecah toleransi. Yang ketiga, terapi inhibitor checkpoint. Inhibitor checkpoint imun adalah obat yang menghambat molekul penghambat pada sel T, seperti CTLA-4 dan PD1. Dengan menghambat molekul-molekul ini, sel T dapat diaktifkan dan menyerang sel-sel kanker atau sel-sel yang terinfeksi. Yang keempat, terapi seluler. Terapi seluler melibatkan transfer sel-sel imun yang dimodifikasi secara genetik ke pasien. Sel-sel ini dapat dirancang untuk menargetkan dan menghancurkan sel-sel yang terlibat dalam toleransi. Yang kelima, terapi kombinasi. Kombinasi dari beberapa terapi di atas dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemecahan toleransi. Misalnya, terapi antibodi dapat dikombinasikan dengan terapi sitokin atau terapi inhibitor checkpoint. Selain 5 cara tersebut, ada 3 cara lain untuk menghentikan toleransi imunologi. Yang pertama adalah imunoterapi. Imunoterapi adalah pengobatan yang menggunakan sistem imun untuk melawan penyakit. Imunoterapi dapat digunakan untuk menghentikan toleransi imunologi dengan cara mengaktifkan sistem imun untuk melawan antigen yang sebelumnya diabaikan. Yang kedua yaitu vaksinisasi. Vaksinisasi adalah proses pemberian vaksin untuk menginduksi respon imun terhadap antigen tertentu. Vaksinisasi dapat digunakan untuk menghentikan toleransi imunologi dengan cara menginduksi respon imun terhadap antigen yang sebelumnya diabaikan. Yang ketiga yaitu terapi dengan obat-obatan. Obat-obatan tertentu seperti obat-obatan imunomodulator dapat digunakan untuk menghentikan toleransi imunologi. Obat-obatan ini dapat mengaktifkan sistem imun untuk melawan antigen yang sebelumnya diabaikan. Toleransi imunologi adalah proses penting yang mencegah sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Untuk menjaga toleransi imunologi, kita bisa fokus pada menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat. Yang pertama adalah diet seimbang, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga tidur cukup, yang keempat hindari merokok, dan yang kelima konsultasi dokter. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat terkait materi toleransi imunologi. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Mari menjaga ibadah puasa dengan tetap menjaga kesehatan imun kita. Akhir kata saya mengucapkan, jangan lupa menjadi berkat untuk sesama. See you next video!